Semua terlihat sempurna dari luar, sebuah keluarga bahagia, kehidupan yang stabil, dan cinta yang tampak utuh. Tapi di balik layar, ada rahasia gelap yang perlahan membunuh, tanpa suara dan tanpa jejak. Pada 1 Februari 2021 di Udupi, Karnataka, seorang pria berusia 44 tahun bernama Bala Krishna Pujari tiba-tiba mengalami sakit perut hebat dan muntah-muntah. Ia mengatakan kepada istrinya, Pratima, bahwa tangan dan kakinya terasa dingin dan berkeringat. Keluarganya yang khawatir segera membawanya ke rumah sakit. Banyak tes dilakukan. Dokter menemukan tanda-tanda penyakit kuning sehingga mereka memulai pengobatan untuk itu. Namun kondisinya tidak kunjung membaik. Bahkan para dokter pun tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hasil pemeriksaan semuanya normal. Hati, ginjal, jantung, hampir seluruh organ tubuhnya diperiksa, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan gejala aneh yang dialaminya. Mereka sudah mencoba memeriksakan ke dokter-dokter lain sampai ke Bengaluru. Secara keseluruhan mereka mengunjungi 6 rumah sakit. Di setiap tempat, Bala Krishna mendapat perawatan. Kadang kondisinya sedikit membaik, tetapi kemudian memburuk lagi. Naik turun kondisinya ini terus berlangsung dari Agustus hingga Oktober. Saat Oktober tiba, kondisinya mulai sedikit membaik. Keluarga pun merasa lega dan bahagia. Di antara mereka ada Sandip, adik dari Pratima. Hubungan mereka bukan sekedar saudara ipar, tetapi juga sahabat dekat. Sandip merawat Bala Krishna seperti saudara kandung. Ia selalu menemani dan membantu dalam segala hal. Saat biaya rumah sakit menjadi masalah, Sandip bahkan menggadaikan perhiasan emasnya dan menggunakan tabungannya untuk membantu membayar pengobatan. Hal ini menunjukkan betapa tulus hubungan mereka. Pada 19 Oktober, dokter akhirnya mengizinkan Bala Krishna pulang. Keluarga bersiap kembali ke desa mereka yang berjarak hampir 400 km dari Bengaluru. Perjalanan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Mereka menyewa mobil dan berangkat setelah memastikan Bala Krishna nyaman. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di rumah di distrik Udupi. Setelah 25 hari dirawat di rumah sakit, Bala Krishna sangat bahagia bisa kembali ke rumahnya. Kerabat, tetangga, dan saudara datang menjenguk. Rumah dipenuhi rasa lega dan kebahagiaan. Malam itu mereka makan bersama, merasa masa sulit telah berlalu. Kemudian Sandip berpamitan, menyuruh Bala Krishna beristirahat, dan mengatakan akan kembali keesokan pagi. Karena sudah larut, semua orang pun pulang. Beberapa jam berlalu dengan tenang. Sekitar pukul 3 dini hari, Pratima tiba-tiba terbangun. Ia mengecek suaminya, tetapi merasa ada yang tidak beres. Dada Bala Krishna tidak bergerak. Ia tidak bernafas. Dalam keadaan panik, Pratima mencoba membangunkannya, memanggil namanya, tetapi tidak ada respon. Ia segera menelepon ayah mertuanya, lalu menghubungi Sandip dan kerabat lainnya. Satu persatu mereka datang. Saat memeriksa Bala Krishna, ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan. Ia telah meninggal dunia. Banyak yang mengira kematiannya disebabkan oleh kondisi tubuhnya yang sudah lemah setelah sakit lama. Mungkin karena jantungnya tiba-tiba berhenti. Suasana rumah dipenuhi tangis dan kesedihan. Pagi harinya, keluarga memanggil dokter dari rumah sakit pemerintah. Sekitar pukul 8 pagi, dokter datang dan memastikan bahwa Bala Krishna sudah meninggal. Namun Sandip merasa ada yang aneh. Saat melihat jenazah sahabatnya, ia menemukan bekas goresan di wajah Bala Krishna. Ia langsung meminta agar dilakukan otopsi. Ayah Bala Krishna sempat menolak karena menganggap ini kematian alami. Namun setelah melihat bekas luka tersebut, semua orang terkejut dan akhirnya setuju. Sandip lalu melaporkan hal ini ke kantor polisi Ajekar. Polisi datang, membawa jenazah dan mengirimkannya ke rumah sakit pemerintah untuk diautopsi. Sambil menunggu hasilnya, polisi mulai menyelidiki kehidupan Bala Krishna. Diketahui sekitar setahun sebelum kematiannya,
Balakrishna baru saja menempati rumah barunya bersama keluarga. Ia telah menikah selama 18 tahun dan memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Dulu ia bekerja sebagai manajer hotel di Mumbai. Namun saat pandemi, ia kehilangan pekerjaannya. Ia kemudian kembali ke kampung halaman dan membuka kantin di sebuah kampus di kota Karkala. Awalnya sepi, tetapi lama-kelamaan usahanya berkembang. Ia juga membuka salon kecantikan untuk Pratima istrinya. Usaha tersebut berkembang pesat, dan Pratima sering mengunggah hasil riasannya di media sosial. Kehidupan mereka berjalan normal tanpa masalah besar. Sampai suatu hari, Balakrishna tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi, muntah, pusing, nyeri hebat, dan sangat lemah. Setelah perjuangan panjang, kondisinya akhirnya membaik dan ia diperbolehkan pulang. Namun secara mengejutkan, pada malam yang sama setelah kembali ke rumah, ia meninggal secara misterius. Sandip tidak bisa tenang. Ia terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia berulang kali menanyai Pratima, kakaknya itu, hingga akhirnya mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Malam itu, bibi, paman, dan anak-anak mereka ternyata sudah pulang. Hanya Pratima dan Balakrishna yang berada di rumah. Sandip sebelumnya mengira bibinya tetap tinggal, karena ia sendiri yang mengatakan akan menjaga. Namun ternyata Pratima yang menyuruhnya pulang sambil membawa anak-anak. Ketika ditanya, sang bibi mengaku sebenarnya tidak berniat pergi. Namun Pratima bersikeras, mengatakan bahwa ia akan menjaga suaminya sendiri. Ternyata Pratima juga melakukan hal yang sama pada Sandip, meyakinkannya untuk pulang karena ia akan merawat Balakrishna. Kemudian sang bibi mengungkap sesuatu yang lebih mengejutkan. Selama berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, Pratima sebenarnya tidak benar-benar merawat suaminya. Justru sang bibilah yang merawatnya sepenuhnya. Sementara itu, Pratima lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang mengetik, kadang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Tanggal 25 Oktober pun tiba. 5 hari telah berlalu sejak pemakaman. Namun hasil otopsi masih belum keluar, meski diperkirakan segera selesai. Hari itu, keluarga melaksanakan ritual duka sesuai adat. Setelah acara selesai, Sandip kembali berbicara dengan kakaknya. Kali ini, ia mengatakan sesuatu yang benar-benar mengguncang Pratima. Sandip menatapnya tajam dan bertanya, "Malam itu, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang bersamamu?" "Aku sudah tahu. Aku hanya ingin mendengarnya langsung darimu. Katakan yang sebenarnya." Hasil otopsi akan segera keluar dan semuanya akan terungkap. Setelah itu, aku sendiri yang akan memberitahu semua orang. Mendengar itu, Pratima mulai berpikir bahwa mungkin ia harus mengaku, meminta maaf, dan berharap adiknya akan memaafkannya. Dengan suara pelan ia berkata, "Baik, aku akan ceritakan semuanya." Tanpa suara, Sandip menekan tombol rekam di ponselnya, menyimpan setiap kata yang keluar dari mulut kakaknya. Untuk memahami pengakuannya, kita harus kembali ke tahun 2023. Saat itu, kehidupan Balakrishna dan Pratima cukup baik. Keuangan mereka stabil, dan mereka aktif di media sosial. Mereka sering membuat konten bersama di Instagram. Pratima menyukai gaya hidup mewah dan tampil modis. Ia menikah di usia 18 tahun dan tidak banyak merasakan kebebasan dalam hidupnya. Namun sekarang, dengan penghasilan yang cukup, ia ingin mewujudkan semua impiannya. Perlahan, pengikut Instagramnya bertambah. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Dilip. Awalnya hanya sapaan sederhana, lalu percakapan ringan dan menyenangkan. Tanpa disadari, hubungan itu berubah menjadi cinta. Sejak saat itu, Pratima semakin sering sibuk dengan ponselnya, mengetik, menelepon diam-diam, dan tersenyum sendiri. Balakrishna menyadari perubahan itu dan akhirnya mengerti. Ada pria lain dalam hidup istrinya. Ia mencoba menghentikannya, kadang dengan lembut, kadang dengan marah, namun tidak berhasil. Pratima menolak mendengarkan. Dalam rasa sakit dan frustrasi,
Balakrishna menceritakan semuanya kepada Sandip, berharap Sandip bisa menasehati kakaknya. Sandip lalu berkata pada Pratima, "Jangan hancurkan rumah tanggamu demi orang luar. Pikirkan suamimu, anak-anakmu, dan masa depanmu." Untuk sementara, Pratima tampak berubah. Ia berhenti berkomunikasi dengan Dilip. Namun tidak lama kemudian, ia kembali menghubunginya. Kali ini, hubungan mereka semakin dalam. Tidak hanya lewat telepon, mereka mulai bertemu secara langsung. Ikatan mereka semakin kuat hingga mereka ingin hidup bersama sebagai suami istri. Namun ada satu penghalang besar, yaitu Balakrishna. Ia menjadi tembok yang menghalangi masa depan mereka. Dan dalam pikiran mereka, hanya ada satu cara. Balakrishna harus disingkirkan. Mereka mulai merencanakan pembunuhan secara diam-diam. Mereka ingin kematiannya terlihat alami, seolah-olah karena sakit. Dilip dan Pratima mencari berbagai cara di internet, membaca artikel, menonton video, dan mencatat metode yang tidak meninggalkan jejak. Akhirnya muncul ide berbahaya, memberinya racun dengan mencampurkannya di makanan. Dengan begitu, kondisi Balakrishna akan memburuk perlahan hingga akhirnya meninggal, dan semua orang akan mengira itu karena penyakit. Setelah yakin, mereka mencari bahan kimia tersebut. Melalui koneksi Dilip, racun itu akhirnya berhasil didapatkan. Rencana jahat mereka pun dimulai. Pada Agustus 2024, Pratima diam-diam mencampurkan racun ke dalam makanan dan minumannya. Kondisi Balakrishna pun mulai memburuk. Hari demi hari, tubuhnya semakin lemah. Ia terlihat pucat, lelah, dan sakit. Orang-orang mengira itu hanya penyakit biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa kematian sedang mendekat. Pratima dan Dilip yakin rencana mereka berhasil. Namun takdir berkata lain. Setelah berobat ke 6 rumah sakit yang berbeda, pada 19 Oktober 2024, dokter mengizinkan keluarga membawanya pulang. Karena keluarga ingin melanjutkan dengan mencoba pengobatan alternatif. Merasa syok karena usaha mereka gagal, dan ingin segera bisa bersama, mereka pun mengambil keputusan terakhir. Mereka akan membunuhnya secara langsung. Malam itu, 19 Oktober, setelah semua kerabat pulang, Pratima meminta Dilip datang. Dini hari, tanggal 20 Oktober, sekitar jam 1:30 pagi, Dilip diam-diam datang ke rumah. Ia lalu masuk ke kamar saat Balakrishna sedang tertidur lelap. Perlahan, ia mengambil bantal dan menekankannya keras ke wajah Balakrishna. Balakrishna terbangun dan berusaha melawan. Saat itu, Pratima ikut menahan kedua kakinya agar ia tidak bisa bergerak. Dilip menekan bantal semakin kuat, lalu mencekik lehernya dengan kedua tangan. Setelah beberapa saat, perlawanan Balakrishna berhenti. Ia sudah tidak bernafas. Pratima menceritakan semuanya itu kepada Sandip, berharap adiknya akan tetap membelanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sandip yang diam-diam merekam seluruh pengakuan itu langsung menyerahkannya ke polisi. Hasil otopsi pun menunjukkan dengan jelas bahwa kematian Balakrishna bukan alami, melainkan pembunuhan yang direncanakan. Tak lama kemudian, polisi datang ke rumah dan menangkap Pratima serta Dilip. Kini keduanya berada di balik jeruji besi, menunggu keputusan akhir dari pengadilan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Balakrishna pulang ke rumah dengan harapan untuk sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang dicintainya, tanpa pernah tahu bahwa rumah itu adalah tempat terakhir untuk merenggut nyawanya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.